Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, partner saya yaitu Dinda Maida Putri dengan NIM B2A022032 dan saya sendiri yaitu Anissa Cahyani Muatur dengan NIM B2A022046. Untuk pembahasan guna metode kali ini, kita menggunakan yaitu metode clustering dengan Cummins. Untuk judulnya sendiri yaitu Integrasi Sains, Teknologi, dan Industri dalam menganalisis indeks pembangunan literasi masyarakat menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2023, penerapan Cummins Clustering di era Society 5.0. Kemudian dilanjut dengan partner saya yaitu latar belakang permasalahan, silakan. Baiklah, ini masuk. Itu selanjutnya latar belakang permasalahan. Pembangunan literasi masyarakat adalah indikator utama kualitas pendidikan dan daya saing Indonesia. Namun, data PISA 2018 menunjukkan rendahnya literasi sains pelajar Indonesia dipengaruhi oleh minimnya fasilitas, rendahnya minat baca, dan kurangnya integrasi teori dengan praktek. Untuk mengatasi disparitas ini, metode Cummins Clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat literasi, sehingga kebijakan dan alokasi sumber daya dapat lebih tepat sasaran. Pendekatan ini juga mendukung strategi dan berbasis data untuk meningkatkan literasi secara menyeluruh. Selanjutnya itu tujuan. Nah, tujuan dari metode clustering ini yang pertama yaitu mengelompokkan provinsi berdasarkan tingkat literasi, yaitu mengidentifikasi pola dan tingkat literasi di berbagai provinsi untuk membantu perencanaan kebijakan yang tepat sasaran. Yang kedua, yaitu memanfaatkan teknologi Society 5.0 untuk mengeksplorasi peran teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam mendukung pengembangan literasi masyarakat secara efektif. Lalu ada metode analisis. Data literasi masyarakat diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik, yang dimana mencakup indikator seperti indeks pembangunan literasi, layanan perpustakaan, koleksi, dan tenaga perpustakaan di berbagai provinsi. Indeks tertinggi tercatat di Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 86,74, yaitu pada tahun 2023. Kemudian, penelitian menggunakan metode Cummins Clustering ini dengan tahapan pengolahan data, yaitu penerapan PCA, serta evaluasi menggunakan Silverstone Score, Elbow Method, dan gap statistik. Tujuannya adalah memahami pola literasi dan mengelompokkan provinsi untuk mendukung pengembangan kebijakan yang efektif. Oke, kemudian untuk metode yang kita gunakan bisa dilihat dari diagram alurnya yaitu flowchart. Di sini dimulai dari start dengan menginput data, kemudian kita cek apakah data tersebut ada missing value. Jika tidak ada, maka langsung melanjutkan proses ke metode PCA. Kemudian jika ada, karena data kami ada missing value, kita lakukan dengan drop baris, kemudian kita buat 2 dimensi menggunakan PCA. Kemudian ketika 2 dimensinya sudah jadi, maka langkah selanjutnya kita clustering menggunakan metode Cummins dengan label cluster. Jadi nanti di mana terdapat 2 komponen utama, yaitu komponen 1, komponen 2, dan labelnya sebanyak 3, yaitu label 0, 1, dan 2. Setelah itu kita buat plot PCA dengan label clusternya. Setelah cluster Cummins dari label clusternya sudah terbentuk, kita evaluasi lagi clusternya dengan 3 tahap, yaitu Silot Score, Elbow Method, dan Gap Statistic Value. Kemudian dari 3 tahap itu didapat BSK-nya. BSK-nya kita sebesar 2. Setelah kita dapat BSK-nya, kita visualisasikan ke dalam plot grafik, kemudian tahapan selesai. Dilanjut dengan praktek menggunakan Visual Studio Code dan interpretasi hasil analisis. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan praktek. Untuk Visual Studio Code, jangan lupa mengimport data yang dibutuhkan dengan file CSV. Kami menggunakan clustering pada metode Cummins dengan hasil PCA dan evaluasi menggunakan Elbow, Silhouette Score, dan Gap Statistik. Kita langsung saja. Dibutuhkan pertama yaitu mengimport package untuk keperluan sintak selanjutnya. Kemudian kita load dataset indeks literasi manusia. Bisa dilihat untuk datasetnya sudah terlihat. Kemudian karena kita tidak memerlukan variabel provinsi, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan, maka di drop variabelnya dengan cara sintak seperti ini. Kemudian dicek keberadaan kolom dan menghapusnya. Di sini sudah keluar output bahwa kolom yang tidak diperlukan sudah dihapus.
Setelah itu kita dapatkan statistik ringkas dari kolom-kolom numerik dalam data frames. Di sini udah terdapat statistik deskripsinya. Langkah selanjutnya yaitu dilihat komposisi presentasi missing value yang terdapat pada dataset dengan langkah sebagai berikut. Ini untuk menampilkan variabel kita ada missing value atau tidak. Di sini sudah terlihat data kita terdapat missing value. Oleh karena itu, kita lakukan drop atau penghapusan terhadap baris-baris yang mengandung missing value dengan sintaks seperti ini. Langkah selanjutnya kita lakukan PCA untuk mereduksi data menjadi 2 dimensi. Setelah direduksi, kita langkah ke selanjutnya yaitu clustering dengan metode Cummins. Di sini kita menggunakan 3 cluster, di mana outputnya yaitu komponen utama 1, komponen utama 2, dengan clusternya ada 3 yaitu 0, 2, dan 1. Bisa dilihat. Oke. Setelah label clusternya sudah terlihat atau sudah keluar outputnya, kemudian kita lakukan Cummins cluster untuk beberapa nilai K. Nah, hasil ini nanti akan keluar di output silhouette score. Kemudian kita plot PCA dengan label cluster yang tadi. Ini untuk visualisasi PCA dengan label cluster sudah terlihat. Interpretasi dari grafik visual PCA dengan label cluster, dilihat grafik menunjukkan hasil pengelompokan data menjadi 3 cluster yaitu 0, 1, dan 2. Berdasarkan analisis PCA untuk menampilkan variabilitas data dalam 2 dimensi, setiap warna memiliki cluster yang berbeda. Dengan cluster O ini paling bawah ungu berada di kanan terpisah dari cluster lainnya, kemudian cluster 1 kuning di kiri, ini kuning, ungu, dan cluster kedua yaitu hijau. Bisa dilihat di sini pengelompokannya sudah benar. Kemudian jarak antara cluster menunjukkan perbedaan karakteristik data dengan pemisahan yang jelas antar cluster, mengidentifikasikan variasi signifikan dalam karakteristik data di setiap kelompok. Setelah kita membuat plotnya, kita mengevaluasi clustering. Di sini kita memakai 2 tahap yaitu silhouette score dan gap statistik. Bisa dilihat silhouette score itu untuk menentukan jumlah cluster terbaik dalam variabel base K dalam metode clustering. Kemudian gap statistik untuk memilih jumlah clustering optimal pada Cummins clustering dengan membandingkan jarak dalam cluster rata-rata pada data asli dengan data acak. Oke, dilanjut silhouette score. Nah, untuk sintaknya yaitu menentukan jumlah cluster terbaik berdasarkan silhouette score. Nah, sintak ini mengeluarkan output berupa data frame number dari clustering yaitu K. Bisa dilihat bahwa pada hasil base K ini paling tinggi berada pada base K kedua ini. Oke, bisa dilihat base K-nya adalah 2. Untuk interpretasinya itu didapat bahwa base K silhouette atau jumlah cluster terbaik adalah 2. Nah, nilai silhouette score yang tertinggi tercapai pada jumlah cluster ini yaitu sekitar 0,62. Dari hasil ini bahwa pengelompokan data menjadi 2 cluster memberikan pemisahan terbaik berdasarkan matriks silhouette score dibandingkan jumlah cluster lainnya yang diuji. Nilai silhouette score sebesar 0,62 menunjukkan bahwa data dalam masing-masing cluster cukup mirip satu sama lain dan berbeda dengan data di cluster lain. Semakin tinggi nilai ini, semakin baik kualitas clustering. Dan nilai ini menunjukkan kualitas yang cukup baik untuk pemisahan menjadi 2 cluster. Setelah sudah didapat base K-nya, kita lakukan plot hasil clustering dengan jumlah cluster terbaik. Bisa dilihat visualisasi plot Cummins cluster result. Nah, untuk interpretasinya, grafik hasil klasterisasi Cummins dengan 2 cluster yaitu kuning, ini untuk plot kuning, dan ungu, serta ditandai centroid dengan X merah. X merah ini dinamakan centroid. Cluster kuning terkonsentrasi ke kiri, kuning lebih dominan ke kiri, sementara cluster ungu lebih terpisah ke kanan. Centroid yang terpisah jelas menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara 2 kelompok data, mengidentifikasikan hasil klasterisasi yang efektif. Bisa dilihat ulang. Oke. Kemudian untuk yang kedua kita lakukan yaitu metode SIKU. Metode SIKU itu adalah elbow method, yaitu teknik yang populer digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal dalam clustering Cummins. Teknik ini melibatkan pembuatan plot jumlah kuadrat dalam cluster WCSS terhadap jumlah cluster dan mencari titik SIKU di mana laju penurunan WCSS menambah secara signifikan. Untuk sintaks melakukan plot elbow method bisa dilihat, kemudian sintaknya sudah keluar, visualisasinya sudah keluar, maaf. Untuk interpretasinya, grafik elbow itu digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal dalam klasterisasi Cummins. Pada grafik ini, WCSS atau Which Cluster Sum of Square menurun tajam dari 2 hingga 4 cluster. Bisa dilihat, yang awalnya dari 2 turun tajam ke 4 cluster, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemadaran data dalam cluster setelah 4 cluster. Penurunan WCSS melambat, muncullah elbow. Nah, menandakan jumlah cluster optimal berada di sekitar 3 atau 4. Memilih lebih dari 4 cluster tidak memberikan keuntungan signifikan karena penurunan WCSS semakin kecil, sehingga 3 atau 4 cluster adalah pilihan yang paling efisien.
bisa dilihat klaster ketiga dan 4 itu adalah pilihan yang efisien. Untuk langkah terakhirnya yaitu gap statistik. Untuk menghitung gap statistik bisa dilihat pada sintaksnya. Kemudian ditampilkan data frame sebanyak 10. Dari data tersebut didapat base K-nya 2. Untuk interpretasi yang kuat dilihat dari plot gap statistik grafiknya. Nah, untuk interpretasinya, jika hasil siluet menunjukkan bahwa jumlah klaster terbaik adalah K sama dengan 2, maka K2 memungkinkan besar merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan K1. Gap statistik pada K2 memang tidak setinggi K1. K2-nya lebih rendah daripada K1, namun base K-nya terdapat di angka K2. Tetapi menunjukkan nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan nilai untuk K lebih besar daripada 2 yang cenderung lebih rendah atau negatif. Secara keseluruhan, meskipun K1 memiliki gap statistik tertinggi, hasil dari silhouette score yang menunjukkan K2 sebagai pilihan optimal menyiratkan bahwa terdapat 2 klaster yang cukup terpisah dalam data. Oleh karena itu, pilihan K2 sebaiknya dipertimbangkan sebagai jumlah klaster yang lebih optimal, karena didukung oleh matriks evaluasi tambahan dari silhouette score yang mengukur seberapa baik data terkelompok berdasarkan jarak antar klaster. Oke, kemudian dilanjut untuk kesimpulan dan sarannya oleh partner saya, itu Dinda, silakan. Yaitu terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, dengan bantuan prinsipal komponen analisis atau PCA tadi untuk mereduksi dimensi, kemudian proses clustering menjadi lebih efisien dan menunjukkan bahwa K sama dengan 2 adalah jumlah cluster optimalnya. Kemudian, pengelompokan ini menyoroti adanya ketimpangan dalam tingkat literasi antar provinsi yang mengindikasikan kebutuhan yang berbeda-beda di tiap wilayah. Penemuan ini diharapkan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih adaptif dan relevan untuk mengatasi kesenjangan literasi di Indonesia. Nah, untuk sarannya yaitu yang pertama itu memperbaiki infrastruktur perpustakaan di wilayah tertentu, kemudian memperluas kampanye literasi nasional, kemudian penguatan literasi digital untuk semua kalangan, dan kebijakan berdasarkan data literasi regional.